Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Mungkin ada banyak peristiwa yang boleh kami alami ya Tuhan, namun kasih setia Tuhan senantiasa beserta kami semua. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami kembali diizinkan oleh Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun kami, kiranya Tuhan yang boleh menerangi hati kami masing-masing, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh memberkati setiap kami. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasan, kiranya hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu,' lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pada siang hari ini kita akan melanjutkan akan pembahasan di dalam pasal yang ke-14, ya, Lukas pasal yang ke-14. Bagaimana pada minggu yang lalu kita sudah belajar di dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-35. Di situ kita boleh belajar banyak hal, Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang Israel ini yang merasa bahwa mereka adalah keturunan daripada Abraham. Orang-orang Yahudi ini merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Namun kita boleh melihat bagaimana karena kedegilan hati, karena kekerasan hati, dikatakan oleh firman Tuhan, yang pertama menjadi yang terdahulu, pertama menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ada banyak kesempatan diberikan bagi mereka untuk boleh menerima, untuk boleh menanggapi akan kemurahan yang telah dinyatakan bagi mereka. Namun mereka mengeraskan hati. Kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka. Untuk apa? Untuk bertobat. Untuk menerima akan Injil kerajaan Allah itu. Dan pada hari ini kita boleh melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus dikatakan di dalam perjalanannya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan Ia datang makan dan minum dan bergaul dengan berbagai macam orang. Kita boleh melihat bagaimana Dia tidak mengabaikan pemungut cukai ataupun menjauhkan diri dari orang-orang Farisi. Yang kita tahu bahwa mereka itu, orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu, mereka berniat jahat terhadap Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan bagaimana ketika Dia diundang oleh pemungut cukai, Dia pun menerima undangan itu. Ketika Dia diundang makan oleh orang-orang Farisi, Ia pun menerima undangan itu. Di dalam bagian ayat yang pertama ini kita boleh melihat bagaimana dikatakan suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan seksama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi ini mengundang Dia untuk makan. Dikatakan bahwa mereka mengamat-amati, ya, mengamat-amati, memperhatikan segala gerak-geriknya. Kalau-kalau ada sesuatu hal yang dilakukannya dan itu dituduhkan kepadanya sebagai sesuatu kejahatan. Ketika dia melakukan sebuah mungkin, ya, yang salah menurut pandangan mereka, itu bisa dituduhkan sebagai sebuah kejahatan. Ketika Yesus hadir di situ, banyak orang yang hadir tentunya, ya. Semua orang datang dan tidak terkecuali orang yang sedang sakit ini. Dikatakan di dalam ayat yang kedua di situ, orang yang bengkak badannya karena air. Kalau kita boleh melihat dikatakan orang yang sakit busung air. Orang ini masuk dan sudah ada di depan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan bagaimana ketika orang yang sakit ini datang kepada Tuhan Yesus, biasanya orang menganggap semua penyakit yang anak termasuk yang
anak ini sakit, perutnya menggembung karena air. Dikatakan bahwa ini adalah akibat dosa dan dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Orang ini menderita sakit karena dia telah berbuat dosa. Ia dikutuk Tuhan, ia dihukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana Yesus menyampaikan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di dalam ayat yang ketiga. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada mereka. Dan kita boleh melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya hal ini juga sudah disampaikan kepada kita bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang yang mengalami kelumpuhan disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini mereka pun tidak menjawabnya ya atau tidak. Mereka hanya diam saja. Lalu kita boleh melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang itu dan menyuruhnya pergi. Setelah dia disembuhkan, dia menyuruh orang itu untuk pergi. Bisa aja Bapak Ibu Saudara kenapa Tuhan Yesus menyuruh orang itu pergi. Karena bisa-bisa orang Farisi akan mempersalahkan dia karena dia telah disembuhkan. Orang-orang Farisi tidak memberi komentar apa-apa sampai Yesus selesai menyembuhkan orang tersebut. Padahal apa yang Yesus lakukan itu bertentangan dengan tradisi mereka. Pertanyaan Yesus yang berikutnya, kita boleh melihat di dalam ayat yang kelima. Siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana ketika Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada mereka. Jika anakmu atau lembumu terperosok pada hari Sabat, pastilah mereka menolongnya. Lalu mengapa Yesus dilarang untuk menyatakan belas kasihan dan kuasanya pada hari Sabat? Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara betapa kita boleh melihat betapa munafiknya mereka. Betapa sombongnya mereka. Mereka seringkali mengajar dan menuntut orang lain untuk melakukan apa yang mereka ajarkan. Namun mereka membuat pengecualian bagi diri mereka sendiri. Kita boleh melihat bagaimana betapa jahat dan liciknya hati manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Segala peraturan mereka buat yang sebisanya itu kelihatan baik di depan mata. Dan bahkan mungkin tidak ada cacat celanya. Namun Bapak Ibu Saudara, jauh di dalam hati manusia, siapa yang tahu? Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengkontraskan
lembumu saja jatuh ke dalam sumur, pasti kamu tolong. Karena kalau lembu itu ditolong ya, ditarik dari sumur itu setelah hari Sabat, dan mungkin dalam waktu yang agak lama, bisa-bisa ia mati, bukan? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka akan menderita kerugian. Lembu, keledailah yang mereka miliki itu dapat menghasilkan uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini bahwa orang yang sakitlah yang memerlukan tabib. Dan Yesus telah menyatakannya bagi orang tersebut. Bahkan bagi orang-orang Farisi yang sebenarnya mereka tahu bahwa hidup manusia lebih berharga. Karena apa? Karena ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sungguh Bapak Ibu Saudara, hewan peliharaan mereka aja, hewan yang mereka pelihara saja ditolong. Keledai, lembu, mereka tolong ketika jatuh di dalam sumur. Atau jatuh ke dalam jurang. Namun kita boleh melihat bahwa Injil Kerajaan Allah itu terus diberitakan. Misi itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat bagaimana Tuhan menyatakan belas kasihannya, menyatakan kepeduliannya, bagi mereka mungkin tidak terlalu penting. Karena apa? Tidak membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukannya sadar dan bertobat, namun mereka masih tetap berkeras hati. Ini juga boleh mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bisa aja hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita orang-orang yang sudah belajar, mengerti akan firman Tuhan. Pemahaman kita yang begitu baik tentang firman Tuhan. Mungkin ada banyak orang melihat kita. Kita begitu rohani. Namun Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, termasuk saya di dalamnya. Bukan hanya sekedar kita memperkatakan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan. Namun jauh dari sikap hidup yang mau taat kepada firman Tuhan. Padahal dikatakan di dalam bagian-bagian sebelumnya, firman Tuhan itu didengar, dipelihara, dan apa?
dan dilakukan. Bukan hanya sekedar didengar, bukan hanya sekedar disampaikan firman Tuhan itu, tetapi kita pun harus mampu melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, di dalam bagian ini, bagaimana mereka masih mengeraskan hati. Bahkan apa yang penting bagi diri mereka sendiri, apa yang menguntungkan mereka sendiri, orang lain terserah gitu. Kita juga belajar untuk memiliki hati yang berbelas kasihan bagi orang lain, hati yang mengasihi, hati yang penuh empati bagi orang lain. Mungkin kalau kita sekedar simpati itu mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi menunjukkan empati itu bagi setiap orang mungkin bukan hal yang mudah. Kita terus berjuang di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam bagian selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Bagaimana Tuhan Yesus ketika sudah melakukan penyembuhan bagi orang yang sakit ini, mereka sudah tidak bisa lagi membantah dia. Untuk menjebak Tuhan Yesus tidak ada, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Lalu kita boleh melihat di dalam bagian selanjutnya, ayat 7 sampai ayat yang ke-14, di situ ada dua perumpamaan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana penulis yang di dalam bagian ini, kita boleh melihat bagaimana Lukas menulis bagian ini, mengatakan bahwa lebih baik sang tuan rumah yang memanggil seseorang daripada orang tersebut yang berusaha sedemikian rupa untuk mendapat perhatian. Kerendahan hati berarti tidak menyombongkan status sosial, tidak meninggikan diri dan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi. Allah menghargai orang yang mampu berelasi dengan kelompok sosial yang berbeda. Perumpamaan di dalam bagian ini merupakan kisah yang sangat menyentuh mengenai membangun relasi yang tulus dengan dunia yang membutuhkan. Bagaimana Yesus menceritakan hal itu karena para tamu yang datang di perjamuan orang Farisi itu berusaha mendapatkan tempat yang terhormat. Orang-orang yang datang di dalam perjamuan itu kita melihat bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat gitu ya, berusaha untuk mendapatkan tempat yang terhormat. Ketika saya membaca sebuah tulisan bahwa dikatakan pada zaman kuno itu meja perjamuan biasanya berbentuk huruf U, ya. Dan tuan rumah duduk di tengahnya. Kursi kehormatan biasanya ada di sebelahnya. Seringkali tamu yang paling terhormat itu datang terakhir.
Yesus menggambarkan, Bapak Ibu Saudara, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang-orang penting, seperti pesta pernikahan atau pesta khusus lainnya. Dan ia membahas pertanyaan penting mengenai bagaimana cara menjadi orang yang dihormati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita, tidak akan ada yang bisa meninggikan diri di hadapannya. Tetapi jika Allah meninggikan seseorang karena sudah melayani dengan baik atau berperilaku baik, itu adalah sebuah kehormatan. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 menjelaskan relasi ini dengan menyatakan bahwa kehormatan didapatkan ketika kita ditinggikan oleh Tuhan. Bukan karena kita meninggikan diri sendiri. Karena apa? Tuhan yang berjanji akan meninggikan orang yang rendah hati. Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara, peringatan tersebut juga diterapkan di dalam kehidupan ini. Relasi dengan respon Allah di dalam ayat yang ke-11 menyoroti fakta bahwa nasihat ini berlaku juga. Berlaku pada relasi kita dengan Tuhan. Di dalam perumpamaan ini Yesus sampaikan bahwa kita tidak perlu mencari kursi kehormatan. Karena ada orang yang lebih terkenal dari kita dan mengambil tempat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang datang ke sebuah pesta dan dia menduduki sebuah tempat yang mungkin tempat yang terhormat, namun ada tamu yang lebih penting dari kita mungkin. Tuan rumah menyuruh kita pindah di sebuah kursi yang tidak penting. Ketika kita berpindah mungkin ada rasa malu gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ada rasa malu. Karena kita mungkin menganggap diri lebih terhormat daripada orang lain. Kalau kita boleh melihat bagaimana kata malu ini penting karena dalam budaya timur dekat kuno kehormatan dan rasa malu adalah isu utama dari sebuah identitas, harkat, martabat gitu ya Bapak Ibu Saudara, bahkan dan juga karakter daripada seseorang. Di dalam perumpamaan ini disampaikan kepada kita. Ketika kita datang ke sebuah pesta gitu ya, ambillah tempat yang tidak terlalu penting. Sehingga ketika tuan rumah datang dan melihat kita duduk di kursi yang tidak layak,
Dia akan meminta kita untuk duduk di tempat yang lebih baik. Dengan demikian kita tidak mendapatkan malu gitu ya. Bukan rasa malu yang kita dapatkan, melainkan apa? Melainkan kehormatan. Dari kursi tempat duduk yang biasa, tuan rumah memanggil kita untuk duduk di tempat yang terhormat. Kita mendapatkan sebuah penghormatan, pengakuan, penghargaan. Penghormatan tersebut akan diberikan Allah pada masa yang akan datang. Kalau kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Allah akan meninggikan orang yang merendahkan diri. Kerajaan surga adalah anugerah Allah. Meskipun Allah tidak harus memberkati dan menerima siapapun, Ia membuka jalan menuju berkat ilahi ini bagi siapa yang mau datang. Rasul Paulus pun menunjukkan kepada kita di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana Yesus menjadi teladan yang sempurna di dalam kebenaran ini. Di sisi lain, orang-orang yang meninggikan diri sendiri akan direndahkan oleh Allah. Tuhanlah yang menentukan apakah seseorang direndahkan atau ditinggikan. Yesus memperluas panggilan ini di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Daripada kita daripada mengkhawatirkan, memikirkan kursi yang mana akan kita tempati sebagai tamu di sebuah perjamuan. Ada pertanyaan yang lebih penting mengenai siapakah yang akan menjadi tamu kita. Yesus memanggil kita untuk melayani orang-orang yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Di dalam bagian ini dikatakan, jangan mengundang teman, keluarga, atau tetangga yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan balik mengundang kita. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengundang orang-orang yang mungkin selevel dengan kita dikatakan. Mereka pun ketika ada acara, ada perjamuan, mereka kembali mengundang engkau. Nah, Yesus menyampaikan kepada mereka dikatakan, jangan mengundang teman, keluarga, atau tetangga yang kaya karena mereka akan membalas dengan balik mengundang engkau. Maka maksud Yesus adalah mengasihi dan melayani orang yang juga mengasihimu. Itu sudah hal yang biasa. Mengasihi
Orang yang mengasihimu itu biasa. Mengasihi orang lain yang tidak mampu untuk membalasnya kepada kita. Mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memusuhi kita. Itu sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Justru dikatakan kita harus mengundang orang-orang miskin, yang cacat, yang pincang, dan yang buta. Kita boleh melihat bagaimana sebuah sikap yang penuh dengan keramahan, memberi tetapi tidak meminta balasan. Berapa banyak di dalam kehidupan orang-orang Kristen ketika dia sudah menolong seseorang, berharap bahwa suatu saat orang itu bisa menolong dia kembali. Namun di dalam bagian ini kita boleh melihat memberi tetapi tidak meminta balasan. Dengan demikian pujian dari Tuhan yang akan kita terima. Meskipun orang-orang yang diundang tersebut tidak bisa membalasnya, Allah akan membalasnya di dalam kebangkitan yang akan datang. Dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. Dan lagi kita boleh melihat janji itu diberikan oleh Allah sendiri. Ia memuji orang-orang yang membantu kaum yang membutuhkan dan melayani mereka. Seringkali dalam kelompok pelayanan yang jauh dari perhatian khalayak, kebenaran yang sejati tidak meminta balasan, justru ditawarkan secara cuma-cuma. Seperti Allah di dalam Kristus yang sudah mengampuni setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 ini, mengajak setiap kita untuk rendah hati. Namun di dalam realitanya, di dalam kenyataannya, seringkali bahkan itu sangat sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seringkali yang terjadi adalah ada kesombongan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu bertentangan dengan kecenderungan kita yang ingin dihormati. Bahkan bisa terjadi di dalam kehidupan kita bahwa kita lebih memberi perhatian kepada orang-orang yang baik dan perhatian juga dengan kita. Bahkan dengan status yang sama mungkin. Kita memberi perhatian lebih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bercermin kembali bahwa Kristus sudah memberikan segala-galanya, bahkan Ia mengosongkan diri sampai taat, mati di atas kayu salib. Kristus telah memberikan segalanya untuk kita. Sebenarnya tidak ada yang patut untuk kita sombongkan, tidak ada yang patut untuk kita banggakan.
bukan kita malu. Kita dibenarkan. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Kita menerima kemurahan itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Ketika kita sudah menerima kemurahan itu, kebaikan itu, kita juga boleh membagikannya bagi orang-orang yang mungkin tidak dipedulikan, yang mungkin tidak dianggap. Kita melakukannya bukan dengan terpaksa. Kita mengasihi bukan karena terpaksa. Kita mengasihi bukan karena situasi dan kondisi. Kita melakukannya karena kita mau belajar membalas kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita dengan sempurna. Berita Injil, berita kerajaan Allah terus disebarluaskan, terus diberitakan. Sekalipun ketika kita belajar minggu kemarin, Injil kerajaan Allah itu diberitakan, ada kuasa iblis yang tidak senang gitu ya. Iblis pun bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita boleh mengaplikasikan akan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang menunggu setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita boleh melihat bagaimana Yesus memanggil, ya, memberitakan kerajaan Allah bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa dekat dengan kerajaan surga, yang merasa dekat dengan kerajaan Allah, namun mereka mengeraskan hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita di tengah-tengah segala pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Iman itu boleh kita wujud nyatakan, kasih yang sudah kita terima itu kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya berhenti kepada diri kita, tetapi kita juga boleh menjangkau orang lain bagi Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan, betapa sulitnya kami ketika kami mendengar, bahkan ketika kami sudah merenungkannya. Kami memelihara dan kami mau melakukannya. Itu membutuhkan sebuah proses,
perjuangan, mungkin sampai sepanjang kehidupan kami Tuhan. Jatuh bangunnya kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, di dalam pelayanan kami. Mungkin berbagai hal yang ada di dalam diri kami, kemunafikan, kesombongan kami. Tuhan tolong kami. Engkau terus perbaharui kehidupan kami. Jikalau kami boleh melayani Tuhan, kami tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Bukan untuk kami sombongkan, tetapi kami mau belajar membalas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.